Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa kembali di dalam ibadah renungan pagi kita untuk hari ini 23 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedia lagi untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini. Kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Menyelamatkan Jiwa-Jiwa Sebelum Yesus Mengakhiri Pelayanannya. Menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya. Lukas 14 ayat 23. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sekali lagi Lukas 14 ayat 23. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Lukas 14 ayat 23. Bukanlah satu hal yang kecil untuk menjadi seorang Kristen dan dimiliki serta disetujui oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang telah mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Mereka memiliki standar kesalehan yang sangat rendah dan mereka tidak mencapai taraf kesucian Alkitab. Dalam Alfa Omega, tulisan permulaan halaman 90-91. Beberapa dari mereka terikat dalam percakapan yang kosong dan sia-sia, dan yang lain membuka jalan bagi sikap meninggikan diri kita sendiri, hidup dan berperilaku seperti dunia ini, memperoleh kesenangannya dan menikmati persekutuan dengan mereka yang berasal dari dunia dan dalam waktu yang sama duduk bersama Kristus dalam kemuliaan. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sekarang jikalau kita mau untuk menjadi bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bukannya mau untuk menyenangkan Allah dan memuliakan Dia dengan menderita, kita akan tidak menghormati Allah dan pekerjaan kudus yang kita sukai menurut pengakuan kita. Kita memiliki sangat sedikit waktu lagi yang tersisa untuk bekerja bagi Allah. Tidak ada satu hal pun yang paling disayangi yang tidak dikorbankan demi keselamatan kawanan domba Yesus yang tercerai-berai. Mereka yang mengadakan perjanjian bersama dengan Allah oleh pengorbanan saat ini akan segera pulang ke rumah untuk membagikan kelimpahan penghargaan dan memiliki kerajaan baru itu untuk selama-lamanya. Marilah kita hidup seutuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan satu kehidupan yang teratur dan percakapan yang sesuai dengan kehendak Allah yang menunjukkan kita telah bersama dengan Yesus dan kita adalah pengikutnya yang setia dan rendah hati. Kita harus bekerja terus sementara hari-hari ini berakhir, karena ketika malam gelap, kesukaran dan kepecikan itu tiba, akan sangat terlambat untuk bekerja bagi Allah. Yesus dalam bait-Nya yang kudus dan sekarang akan menerima pengorbanan kita, doa-doa kita dan pengakuan-pengakuan kita akan dosa dan akan mengampuni semua kesalahan Israel di mana mereka semua sudah seharusnya disucikan sebelum Dia meninggalkan bait suci itu. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, mereka yang suci dan benar akan tetap suci dan benar, karena segala dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang tidak benar dan jahat akan tetap jahat dan tidak benar, karena tidak akan ada lagi iman di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka, pengakuan dosa mereka, dan doa mereka di hadapan tahta Bapa. Sebab itu, apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari akan segera tibanya badai itulah harus segera dilakukan sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha suci itu di dalam bait suci surgawi. Saudaraku yang kekasih, kita telah pelajari beberapa waktu ini bahwa satu waktu Yesus akan tinggalkan bilik yang maha suci atau bilik di mana Dia mengantarai kita dengan Allah Bapa, di mana Dia adalah imam besar kita. Dan dalam simbol Ka'bah inilah pekerjaan 1 tahun sekali. Di mana pada waktu Dia meninggalkan bait suci atau bait yang maha suci itu, maka pekerjaan selesai. Bahwa dosa akan segera berpindah dari Ka'bah
kepada kambing Azazel atau binatang yang melambangkan Lucifer itu sendiri, bahwa dosa itu akan ditimpakan, diletakkan kepada Lucifer itu sebagai biang keladi daripada dosa. Maka sebelum Yesus tinggalkan bilik yang maha kudus itu, tugas pekerjaan yang harus terjadi di dunia ini adalah pekabaran Injil ini harus sampai ke setiap telinga. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sebelum tiba kesudahan alam. Jadi sekali lagi, pekerjaan paling penting sekarang ini adalah sebelum Yesus datang pada kali kedua, jiwa-jiwa yang belum mendengarkan tentang Yesus harus mereka dengarkan tentang Yesus. Masalah bertobat dan tidak bertobat itu adalah pilihan masing-masing. Kita sudah belajar di tanggal 20 Oktober tentang pemberian pahala, bahwa pahala itu diberikan bukan hanya kepada orang benar saja, tapi kepada orang yang tidak benar sekalipun akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya adalah kematian yang kekal. Maka panggilan kepada kita hari ini, kalau saudara adalah orang Kristen, apa kekristenan, apa dampak kekristenan dalam hidup saudara? Atau saudara hanya menerima Yesus lalu kemudian menyimpan Yesus dalam diri kita? Kata Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dua hal yang penting untuk kita lakukan. Garam adalah tanpa kita berkata, tanpa kita menampilkan sesuatu, kita secara diam-diam mempengaruhi kehidupan kekristenan kita kepada orang yang lain. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana Yesus dapat terpancar dari kehidupan kita. Jadi terang dan garam ini adalah simbol bekerja secara terang-terangan dan bekerja secara diam-diam. Dengan demikian, tugas kita sebagai pengikut Yesus adalah menangkan jiwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah menjadi pekabaran kita untuk hari ini. Panggilan kepada kita adalah, berapa banyak di antara kita yang mau berkomitmen untuk terus memenangkan jiwa untuk Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pekabaran firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat lakukan. Kami boleh menjadi surat, kami dapat menjadi garam, kami dapat menjadi terang hari ini di mana saja kami berada. Hamba doakan khusus bagi Provinsi Papua yang pada hari ini akan meresmikan stadion dan venue lainnya yang akan digunakan dalam PON di tahun yang akan datang. Allah berkati acara ini dapat berlangsung dengan baik untuk kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Gubernur yang akan meresmikan, Tuhan juga memberkati, mewakili pihak pemerintah pusat yang ada di negara kami Indonesia ini. Hamba doakan semua umat-Mu di mana saja berada yang mendengarkan dengan setia audio renungan harian ini, Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Sampai berjumpa pada ibadah kita besok. Shalom.